Di pesisir utara Jawa, ada sebuah wilayah yang terkenal dengan semangatnya yang unik. Ini bukan sekedar cerita tentang sebuah kota loh, tapi tentang bagaimana jiwa pemberani ditempa oleh laut, tanah, dan perjuangan. Yuk kita selami kisah asal-usul Tegal. Lugas, egaliter, dan berani. Tiga kata ini kayaknya nempel banget ya sama orang Tegal. Bicaranya tuh ceplas-ceplos, nggak suka basa-basi, dan punya semangat kesetaraan yang kuat. Mereka nggak gentar buat menyuarakan apa yang mereka yakini benar. Nah, pertanyaannya, karakter kayak gini tuh muncul begitu saja? Tentu nggak dong. Sifat ini adalah hasil tempaan sejarah yang panjang dan seringkali keras. Untuk memahaminya, kita harus kembali jauh ke akarnya. Oke, kita mulai dari babak paling awal, pembentukan jati diri. Disinilah nama dan lokasi Tegal menjadi kunci untuk memahami segalanya. Gini, nama Tegal itu ternyata berasal dari kata tetegal, yang artinya ya ladang atau tanah terbuka. Nama ini ngegambarin banget potret awal Tegal, sebuah wilayah agraris yang sederhana, sebuah hamparan tanah yang subur. Tapi kesederhanaan itu nggak berlangsung lama. Lokasinya yang sangat strategis di jalur Pantura mengubah ladang-ladang ini jadi titik pertemuan. Para pedagang singgah, permukiman pun tumbuh, dan Tegal mulai bertransformasi jadi pusat aktivitas yang ramai. Nah, dari sebuah permukiman dagang, Tegal mulai masuk dalam peta kekuasaan kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Sekitar abad ke-16, Kesultanan Demak, pusat kekuatan Islam saat itu, melihat potensi besar Tegal. Setelah Demak runtuh, kendalinya beralih ke tangan Kesultanan Mataram. Dua kekuatan besar inilah yang akan membentuk Tegal secara formal. Di bawah Demak, muncul satu tokoh sentral, Ki Gede Sebayu. Dialah yang secara resmi diangkat menjadi penguasa pertama dan dianggap sebagai pendiri Tegal. Ki Gede Sebayu ini bukan cuma pemimpin, tapi seorang arsitek sosial yang mengubah Tegal menjadi kota pelabuhan yang terstruktur. Kemudian, saat di bawah Mataram, terjadi sesuatu yang sangat penting. Budaya pesisir yang dinamis, tempat bertemunya para pedagang dari berbagai latar yang harus bernegosiasi setara, melebur dengan budaya agraris dari pedalaman. Nah, perpaduan inilah yang melahirkan DNA masyarakat Tegal, terbuka pada hal baru, namun tetap memegang teguh semangat kesetaraan. Sekarang, kita memasuki babak yang penuh gejolak. Era kolonial datang membawa kemajuan yang kelihatannya pesat, namun dengan harga yang sangat-sangat mahal. Era ini tuh penuh dengan dualitas yang tajam ya, kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, Tegal jadi pusat industri gula. Rel kereta api dibangun, pelabuhan diperluas, keren kan? Tapi di sisi lain, semua kemajuan ini dibangun di atas penderitaan rakyat, lewat tanam paksa dan kerja rodi. Ungkapan ini merangkum segalanya. Kemajuan yang terlihat megah dari luar sesungguhnya adalah simbol penindasan bagi mereka yang membangunnya dengan keringat dan air mata. Dan disinilah titik baliknya. Tekanan yang hebat ini tidak mematahkan semangat mereka. Justru sebaliknya, ia menempa jiwa perlawanan. Sifat berani, vokal, dan anti ketidakadilan yang kita kenal sekarang itu lahir dari penderitaan di era ini. Jiwa perlawanan ini terus menyala hingga mencapai puncaknya saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tegal selalu menjadi bagian dari denyut nadi pergerakan nasional. Dari era Budi Utomo, Sumpah Pemuda, hingga momen yang paling ditunggu-tunggu. Proklamasi! Kemerdekaan akhirnya tiba. Sebuah momen puncak kebahagiaan dan harapan bagi seluruh bangsa Indonesia. Tapi tunggu, sementara banyak daerah merayakan, di Tegal perjuangan justru memasuki babak baru yang lebih sengit. Kemerdekaan nasional belum berarti kemerdekaan sosial bagi mereka. Inilah puncaknya, peristiwa 3 daerah. Ini adalah sebuah pemberontakan sosial di mana rakyat Tegal, Brebes, dan Pemalang bangkit melawan para penguasa lokal yang mereka anggap masih mewarisi mental feodal dan kolonial. Ini adalah ekspresi paling murni dari jiwa Tegal yang menuntut keadilan sejati. Setelah semua perjalanan ini, apa yang tersisa? Apa warisan yang hidup dari sejarah panjang Tegal? Semuanya terangkum di sini. Laut membuat mereka terbuka dan dinamis, sejarah perjuangan membuat mereka berani dan vokal, dan perpaduan budaya pesisir agraris membentuk sifat egaliter dan lugas mereka. Inilah DNA Tegal. Hingga hari ini, warisan itu terus hidup. Tegal modern adalah kota yang dinamis, digerakkan oleh perdagangan, industri, dan semangat maritim yang tidak pernah lekang oleh waktu.
Kutipan ini merangkumnya dengan indah. Sejarah Tegal adalah bukti bagaimana sebuah tempat bisa membentuk identitas yang unik, keras di luar karena perjuangan, namun hangat di dalam. Tampak sederhana, namun menyimpan keberanian yang luar biasa. Setiap tempat punya ceritanya sendiri yang membentuk siapa kita. Kisah Tegal mengajarkan kita tentang kekuatan karakter yang lahir dari sejarah. Sekarang, coba renungkan. Dari cerita kota atau daerah asalmu, bab mana yang paling membentuk siapa dirimu saat ini?